pasti ada keajaiban, pasti ada keajaiban. Lakukan saja, ya. Keajaiban ini datangnya dari Allah, ya. Bagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya, ya abaikan saja. Ya, makanya amalan-amalan yang sudah saya sampaikan, saya selalu dengan testimoni, ya. Siapa yang mengatakannya? Termasuk yang tadi saya katakan ini adalah nasihat dari seorang yang Allah berikan limpahan rizki, ya, usahanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, ya, saya doakan yang sedang menonton video ini, Allah selalu berikan kesehatan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Yang punya amanah hutang, segera Allah lunaskan amanahnya, ya. Kemudian Allah limpahkan rezeki halalan thayyiban yang melimpah. Juga keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya, anak-anaknya solih-solihah, bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, ya, bisa tawaf di sekeliling Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, ya, bisa lontar jumrah di Muzdalifah, bisa mabit di Muzdalifah, maaf ya. Ya baik, semua hajatnya terkabul, ya. Semua keinginannya, kebutuhannya oleh Allah terkabul. Jadi pertama, ya, kita harus bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Ada beberapa komentar, ya, teman-teman, di video-video sebelumnya. Ada di video tentang istighfar dan taubat, ya. Itu langkah awal, ya. Langkah awal saja sudah terasa, ya, fadilahnya. Kemudian yang kedua, tentang amal soleh. Amal soleh yang pertama adalah sholat di awal waktu, ya, tepat waktu berjamaah. Nah, di sini ada sebuah komentar, ya, dari Karisa Risma, ya, Mbak Karisma Risma. Beliau bertanya, Ustadz tolong minta, ya, saya mau tanya, amalan apa yang dikerjakan untuk lunasi amanah? Saya dawamkan sholawat 10.000 kali setiap hari dan doa Nabi Yunus, ya, puasa Senin Kemis. Jadi beliau mendawamkan 10.000, luar biasa, ya. Ini mendawamkan 10.000 itu luar biasa, ya. Saya pun pernah, ya, mengikuti latihan 10.000, ya, agar istiqomah. Bagaimanapun caranya harus tercapai 10.000, ya. Itu. Kemudian yang diamalkan adalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul itu, ya. Ketika sedang terpuruk dengan sebab dosa kita, yang diperbanyak itu adalah doa Nabi Yunus. Jadi beliau menanyakan tentang lunas amanah, lunas hutang, ya. Sebenarnya langkah-langkah dari awal, materi-materi sebelumnya itu saya berusaha menyampaikan, ya, sesuai dengan langkahnya, ya. Jadi ada secara batin yang harus diamalkan, secara sikap, ya, emosi dan lain-lain. Kemudian secara amaliyah, ibadah itu harus berbarengan. Jangan sampai ibadah dilaksanakan, ya, tapi secara sikap tidak bersyukur, ya, itu bertentangan, ya. Atau ibadahnya dilakukan tapi kita masih mengumbar emosi, ya, atau keluh kesah, gundah, ya, dan lain-lain. Itu nanti akan saya paparkan, ya. Jadi ketika seseorang di sini, ya, ingin menanyakan sebuah amalan, ya, sebenarnya amalannya sudah bagus, ya. 10.000 sholawatnya itu terus dipertahankan. Namun yang sering saya bilang, langkah-langkahnya itu, ya, dari awal, yang pertama adalah bertaubat, ya, karena kita banyak dosa. Lakukanlah sholat taubat siang dan malam sebanyak-banyaknya. Ketika ada kesempatan waktu, ketika sedang dalam keadaan dirasa kita banyak kesalahan, sholatlah taubat, ya. Sholat taubat siang dan malam. Kemudian sholat 5 waktu jangan ditunda, ya, karena Allah itu memberikan jawaban doa, ya, itu bagi orang yang berdoa, ya, setelah sholat 5 waktu, itu ijabahnya luar biasa. Jadi lakukan sholat taubat setiap hari. Yang kedua, sholat kalau laki-laki berjamaah awal waktu, tepat waktu, ya. Qobliyah ba'diyahnya jangan ditinggalkan, ya. Itu sholat rawatib, ya, qobliyah ba'diyah. Karena qobliyah ba'diyah itu ibarat kata untungnya. Kalau ibadah, kita kan pingin, kalau kita jualan, dagang, ya, bisnis, ingin untung. Itu sholat juga ada untungnya. Kalau cuma sholat 5 waktu, itu modalnya, ya, modalnya. Tapi apakah hanya modal saja? Tapi kan kita ingin untung juga. Ini sholat qobliyah ba'diyah. Bahkan dikatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, sunnah 2 rakaat, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnahnya aja. Masa kita mau meninggalkan itu? Kan itu untungnya, ya. Untung sekali 2 rakaat. Belum sholat subuhnya. Apalagi sholat subuhnya yang luar biasa pahalanya disaksikan oleh malaikat. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, dari amal soleh, dilakukanlah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini ya, ini luar biasa. Coba bangun ya di sepertiga malam. Awalnya ini kan buat hajatnya yang kepepet ya, hajatnya mendesak ya, hutangnya jatuh tempo gitu. Jadi kencengin tahajudnya ya, karena tahajud ini luar biasa. Orang yang nggak punya apa-apa aja ya, menjadi punya sesuatu yang melimpah, tahajud ya, tahajud gitu. Jadi saya pernah mendapatkan nasihat ya dari seorang, dikatakanlah orang kaya ya, di rekan saya ya, ini namanya orang tua kami lah ya. Jadi saya punya kenalan orang kaya ya, usahanya luar biasa. Usahanya itu punya restoran, punya mungkin puluhan ruko ya. Kemudian punya showroom, kemudian punya laundry, dan masih banyak usahanya. Beliau secara background orang biasa ya. Tapi keberlimpahan harta, dan beliau pernah menyampaikan kepada saya, kepada jamaah semuanya ya, kepada jamaah semuanya. Coba tolong lakukan sholat tahajud setiap malam. Nanti rizkinya dimudahkan gitu ya. Nanti rizkinya dilimpahkan. Ini kalimat yang betul-betul saya ambil dari beliau ya, karena usahanya beliau itu luar biasa. Ya katakanlah kalau mobil mewah ya, kalau 1 tahun ganti itu kan di luar rata-rata ya. Kalau kita pakai mobil satu ya, kalau beliau sekaligus ganti-ganti ya. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Ini menjadi pelajaran. Yang beliau katakan itu hanya satu amalannya, sholat tahajud ya. Bahkan saya pernah ya, ini luar biasa lagi ya, luar biasa lagi, yang ingin hajatnya cepat terkabul, lunas hutang ya. Saya pernah mendatangi di sebuah rumah yatim ya. Itu sholat tahajudnya luar biasa, jam 1 malam ya. Sholat tahajud bersama anak yatim kecil-kecil ya. Mungkin yang dengar video ini ya, yang tahu lah. Saya pernah ikut ya, saya ingin merasakan. Kan biasa kita sholat tahajud jam 3 ya, jam 3, setengah 4 ya, kemudian istighfar. Nah ini luar biasanya jam 1 malam, anak kecil umur 5 tahun. Yang membuat saya sedih itu ya, saya sedih ya melihat anak-anak sekecil itu ya, anak yatim ya. Jadi bermunajat di hadapan Allah, melakukan sholat tahajud gitu ya. Kita yang tua-tua ya, yang banyak kebutuhan hajat gitu ya. Nah itu, jadi yang dikencengin adalah tahajud ya. Yang pertama tahajud ya, sholat 5 waktu aja sudah stabil sebenarnya, tapi ingin ditambah pengen cepet lunas tahajud. Jangan bolong ya, jangan bolong. Jadi jangan sampai ya, di setelah sholat tahajud itulah kita berdoa. Fokuskan hajatnya apa. Kalau ingin lunas hutang, fokuskan, ya Allah, aku ingin lunas amanahku ya Allah sekian gitu. Izinkan atas izin Engkau, atas ridhamu ya Allah, aku mohon lunaskan hutangku. Itu tahajud ya. Jadi tahajud ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi akan diberikan maqama mahmuda, derajat yang terpuji. Artinya tidak akan hina karena hutang ya. Yakin dengan siyakin-yakinnya orang yang melaksanakan tahajud rutin dawam. Saya udah tahajud berapa kali? Baru juga 3 kali, 3 malam. Nah, lakukan istiqomah. Jadi yang Allah nilai itu istiqomah ya. Gimana sholat tahajud niatnya? Usolli sunata tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala, Allahu akbar. Niatkan ya. Nah, perempuan di rumah ya, coba bangun tahajud jam 2 kah, jam 1 kah, pasang alarmnya. Supaya ketika kita ya sudah terbiasa untuk melakukan ini, ya insya Allah menjadi kebiasaan ya. Pasti ada keajaiban, pasti ada keajaiban. Lakukan saja ya. Keajaiban ini datangnya dari Allah ya, bagi orang yang percaya. Kalau tidak percaya ya abaikan saja. Ya, makanya amalan-amalan yang sudah saya sampaikan, saya selalu dengan testimoni ya. Siapa yang mengatakannya? Termasuk yang tadi saya katakan, ini adalah nasihat dari seorang yang Allah berikan limpahan rezeki ya, usahanya luar biasa gitu. Jadi tahajud. Ya, dan banyak masih cerita, saya punya kenalan banyak yang berkaitan dengan tahajud ya. Itu juga yang membuat yakin ya, pedenya kita mengamalkan tahajud ya, terasa oleh diri sendiri, oh ternyata luar biasa tahajud ini mendatangkan satu keajaiban yang asalnya memang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, susunannya ketika sholat tahajud ya, dikatakan kalau saya amalkan seperti ini. Karena tadi kita sholat taubat ya, awalnya sholat pertama ketika sholat tahajud bangun ya, lakukanlah sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ya, usolli sunatal wudu rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Kemudian sholat taubatlah. Sholat taubat, usolli sunatal taubat rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga sholat tahajud. Ya, usolli sunatal tahajudi rakaataini ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya, terserah ya. Kemudian sholat hajat. Tadi hajat kita, kebutuhan kita apa? Ingin lunas hutang, ya udah sholat hajat. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian ditutup dengan witir ya. Ini witir ini seperti mana kita punya
botol minum ya sudah terisi penuh, harus ditutup sholat witir 3 rakaat ya. Atau mau ditutup 1 rakaat juga bisa. 3 rakaat ya. 3 rakaat minimal kita tutup. Ini amaliyah ya. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 11 rakaat ya. Fokuskan doa kita kepada hajat yang sedang dibutuhkan ya. Lakukan terus berulang ya. Jangan berharap kepada manusia. Ya, nanti si itu akan ngasih uang ke saya, jangan ya. Nanti si itu akan ngasih kerjaan ke saya, jangan. Fokus minta hanya kepada Allah, yakin 100%. Pasti Allah akan ijabah ya. Itu. Jadi susunannya lakukan sholat taubat ya, dari awal video-video bisa dilihat ya, teman-teman yang belum lihat video. Sholat taubat, banyak istighfar, kemudian menjaga sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya, nah kemudian sholat tahajud ya, sholat tahajud gitu. Itu ya, secara amaliyahnya. Kemudian saya bicarakan ya bahwa sebisa mungkin menjaga emosi, amarah ya. Jangan sampai kita punya amarah yang meledak ya, atau emosi kepada siapapun. Kalau perempuan kepada suami, kalau suami kepada istri, kepada anak, ya kepada tetangga, kepada teman, ya, jaga ya. Gimana kok sering ada yang bikin kesel ya? Bilang dalam hati bangun tidur itu, ya Allah, aku siap menerima kebahagiaan pada hari ini. Gitu ya. Jadi setiap kali ada yang bikin kesel, bilang dalam hati, ya Allah, aku memilih bahagia. Sebenarnya aku bisa emosi, marah, tapi aku memilih untuk bahagia. Ya, artinya itu ya. Itu ya secara langkah dari pertanyaan dari Mbak Risma, ingin lunas hutang. Dan nanti kita paparkan kembali ya. Yang penting amalkan dulu sih Goma. Nanti setiap hari akan saya berikan satu amalan yang betul-betul ya. Ini mujarab ya. Ini bukan coba-coba, ini bukan coba-coba. Ini merupakan satu amalan yang sudah diamalkan oleh para orang-orang sukses. Ingat, ini jalurnya langit. Jalur langit ya. Bukan sesuatu yang hanya mendapatkan di dunia, tapi di akhirat juga akan Allah berikan gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari segala kesalahan ya. Semoga bermanfaat video ini ya. Jangan lupa jika bermanfaat ya, di-share ya, untuk mendukung channel ini, di subscribe, di like ya, komentar yang baik-baik ya, boleh tanyakan sesuatu yang perlu ditanyakan ya, insya Allah kami berusaha untuk memberikan jawaban ya sebisa mungkin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.